Gensa Gopi, seri 25, Dewi Maerah Tundung. Pagi itu Raden Pandu, Dewanata dan para punakawan telah meninggalkan keraton Mandura untuk melanjutkan topo ngrami, memberi bantuan kepada siapapun yang memerlukan. Mereka kembali ke wewengkon telatah atau wilayah Hastinapura. Bagi Raden Pandu Dewanata, pertemuannya dengan Dewi Kunti sungguh sangat berkesan. Ada getar hati yang tidak ia mengerti. Demikian pula halnya dengan Dewi Kunti. Ia pun selalu terbayang-bayang wajah Raden Pandu Dewanata. Namun pikirannya segera teralihkan karena mesti menemani Dewi Maerah yang masih saja merasa mual dan bahkan muntah-muntah. Namun herannya, yang lumrah itu jika orang idam malas makan, tetapi Dewi Maerah sebaliknya makannya banyak. Apalagi jika dibuatkan rujak buah muda, seberapapun akan habis. Dinda Kunti, kenapa Kang Mas Basudewa belum juga pulang? Dewi Maerah ingat akan suaminya. Sabar dulu Kang Mbok, biarlah menuntaskan ilmunya. Karena untuk bekal sebagai raja nantinya, Dewi Kunti yang menghiburnya. Sementara itu seorang prajurit berlari-lari mengabarkan kepada Raden Haryo Praburukmo bahwa Raden Basudewa telah memasuki kota raja. Raden Haryo Praburukmo memang telah memasang prajurit sandi di perbatasan untuk mengawasi jika melihat Raden Basudewa pulang, untuk segera melaporkan kepadanya. Biarlah Raden Basudewa mengetahui peristiwa di kasatrian dari ayahandanya sendiri. Prabu Kunti Bujo memang mengkhawatirkan jika Raden Basudewa mengetahui peristiwa Prabu Gorowongso langsung dari Dewi Maerah. Kemarahannya akan tak terkendali, atau justru Dewi Maerah akan menutupi sebagian peristiwa yang telah menjadi aib bagi seluruh negeri itu. Raden Haryo Praburukmo menghadang Raden Basudewa di pintu gerbang keraton. Kemudian mereka bersama-sama menghadap ayahandanya Prabu Kunti Bujo. Dimas, aku sangat rindu kepada Mbak Ayumu Dewi Maerah. Kenapa harus menghadap ayahanda dahulu? Pertanyaan Raden Basudewa agak keras. Aku tidak tahu, Kang Mas. Ini memang perintah Romo Prabu. Raden Haryo Praburukmo pura-pura tidak tahu. Tetapi aku harus berbenah dahulu. Raden Basudewa memaksa. Tidak perlu, Kang Mas. Ini perintah seorang raja. Raden Haryo Praburukmo menegaskan. Raden Basudewa mulai merasa was-was. Ia menduga bahwa Ramandanya telah mengetahui bahwa selama ini ia tidak ke Parangenduk, namun di Widoro Kandang. Ya, biarlah jika demikian. Aku nanti akan terus terang saja. Tekad dalam batin. Baiklah Dimas, marilah kita menghadap. Ajak Raden Basudewa tidak ragu-ragu lagi. Raden Basudewa menjadi berdebar-debar karena setiap berpapasan dengan para punggawa, mereka seolah memandang dengan penuh kekhawatiran. Suasananya kok berbeda sekali. Ada apa, Dimas? Biarlah nanti Romo Prabu yang menjelaskan, Kang Mas. Jawab Raden Haryo Praburukmo. Menurut pendapat Raden Basudewa, jika ia menemui Gensa Gopi tentu bukan kesalahan yang besar. Lumrah bagi seorang putra mahkota mempunyai istri simpanan di luar kota. Ramandanya pasti juga demikian.
Tetapi kenapa ia dipermasalahkan? Batin Raden Basudewa karena belum tahu peristiwa Prabu Gorawongso. Prabu Kunti Bojo yang juga telah mendapat kabar bahwa Raden Basudewa telah pulang, segera bersiap menerima kehadiran putra sulungnya untuk menghadap. Namun yang membuat Prabu Kunti Bojo tenang adalah bahwa Prabu Gorawongso telah tewas dibunuh oleh Raden Pandu Dewanata, kesatria Hastinapura. Bersambung. Orang yang merasa bersalah, segala tingkah lakunya pun akan serba salah.